Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proses pengerjaan kolam renang di Cibubur, Jakarta Timur. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kehadiran kolam renang dalam sebuah hunian pribadi tidak hanya menjadi pelengkap kemewahan semata. Bagi Anda yang ingin menghadirkan kolam renang di rumah, namun bingung karena tidak memiliki lahan yang luas, tidak perlu khawatir. Sebab, meskipun hanya punya lahan yang sempit dan terbatas, Anda tetap bisa membangun sebuah kolam renang yang nyaman dan cantik untuk hunian Anda. Kali ini, kami akan membahas tentang proses pengerjaan kolam renang dari mulai penggalian sampai pengecoran di Cibubur, Jakarta Timur. Dikarenakan kondisi lapangan adanya level tanah yang berbeda cukup jauh dan untuk penambahan kekuatan struktur, kami memberikan beberapa titik borpel untuk memperkuat struktur kolam renang. Setelah melakukan pemasangan borpel dan melakukan penggalian yang cukup, kami membongkar sebagian borpel sebanyak 14 titik. Borpel sendiri memiliki ukuran diameter di angka 30 cm. Untuk pembongkaran borpel, kami menggunakan alat yang bernama drill untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Borpel merupakan sejenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Pondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat pada bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Konstruksi tersebut dilaksanakan dengan metode pengeboran secara berturut dengan menggunakan getaran rendah. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk pondasi dan pengamanan bangunan serta untuk stabilisasi lereng. Fungsinya yaitu untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang keras. Pondasi tersebut juga sering disebut sebagai pondasi borpel, di mana selalu digunakan apabila level tanah di permukaan atas tidak cukup untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan dan memerlukan daya dukung tambahan. Karena bentuk kolam renang ini mengikuti bentuk lahan yang tersedia, oleh sebab itu ukuran dari kolam renang ini cukup bervariasi. Panjang dari kolam renang ini sendiri memiliki ukuran di angka 8,2 meter dan 10,7 meter, serta lebar di angka 3,5 meter dan 6 meter. Untuk kedalamannya sendiri, kolam renang ini nantinya memiliki ukuran di angka 1,5 meter. Ditambah, kolam renang ini memiliki sistem sirkulasi overflow yang kabarnya cukup banyak memakan tempat. Tapi, kami dari tim di Multipool berhasil menyiasati dan menjadikan kolam renang di hunian ini menjadi sempurna. Banyak sekali proses dalam pembuatan kolam renang dan proses penggalian, termasuk dalam salah satu proses yang ada di dalamnya. Proses penggalian tanah yang akan diperuntukkan untuk membuat sebuah kolam renang memang terlihat seperti pekerjaan yang sepele. Namun, jika proses penggalian tidak dikerjakan oleh ahlinya, pekerjaan ini akan berdampak kepada bengkaknya biaya dan molornya waktu pembuatan kolam renang Anda. Penggalian kolam renang harus dilakukan oleh tenaga profesional yang tugasnya khusus hanya melakukan penggalian.
Ada beberapa hal yang harus kita tahu tentang proses penggalian untuk kolam renang. Salah satunya adalah kapan harus dilakukan penggalian. Penggalian masih termasuk proses awal pengerjaan sebuah kolam renang setelah proses boplang. Setelah mengetahui ukuran dan posisi yang diinginkan dengan proses boplang, selanjutnya akan dilakukan proses penggalian. Proses ini tentunya disesuaikan dengan ukuran dan dalamnya kolam renang yang Anda inginkan. Sebagai alternatif penggalian, lainnya yang bisa menghemat waktu yaitu dengan menggunakan alat berat. Namun sayangnya, penggunaan alat berat ini hanya bisa dilakukan jika lahan dan lokasi kolam renang tersebut memungkinkan. Artinya, penggunaan alat berat tidak bisa dilakukan di berbagai kondisi. Sebagai contoh, dalam proyek kami yang ditampilkan kali ini adalah sebuah proyek pembuatan kolam renang konsumen kami yang berada di Cibubur, Jakarta Timur. Setelah penggalian yang cukup memakan waktu sekitar kurang lebih 1 minggu pekerjaan dan pemasangan bekisting kurang lebih 3 minggu, kami melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu pengecoran. Pengecoran kolam renang diperlukan untuk menghasilkan sebuah konstruksi yang kuat. Sebab pada dasarnya, kolam renang harus dibuat dengan desain yang mampu untuk menahan tekanan terhadap air. Disinilah fungsi pekerjaan pengecoran kolam renang harus dipastikan berkualitas. Tahap pengecoran kolam renang sendiri menjadi salah satu tahapan yang penuh ketelitian dan fokus yang tinggi agar kolam renang tidak mudah untuk retak. Perlu untuk memperhatikan kualitas bahan dan melakukan uji kerapatan. Hal seperti ini terlihat sepele, tetapi jika diabaikan dalam proses pengecoran kolam renang, maka akan menjadi masalah yang cukup serius. Untuk hasil yang baik, sebaiknya gunakan bahan cor dengan bahan yang premium dan adukan adonan harus sempurna agar tidak mudah keropos. Usahakan lakukan pengecoran 1 kali hingga meminimalisir pengecoran sambungan. Lakukan pengecekan lebih detail dan teliti. Jika ada sambungan, pastikan tersambung dengan benar dan padat menempel dengan baik. Proses pengecoran kali ini kami menggunakan beton dengan mutu K300 dan menggunakan 1 buah pompa untuk memompa beton ready mix. Proses pengecoran kali ini kami menggunakan beton dengan mutu K300 dan menggunakan 1 buah pompa untuk memompa beton ready mix dari molen ke lokasi di mana pengecoran dilakukan. Untuk kolam renang ini, kami menggunakan setidaknya 3 buah mobil molen untuk menunjang sebuah pembangunan berskala besar. Dengan dibantu tenaga sebanyak 7 orang pekerja dan membutuhkan setidaknya 17 kubik beton, kami melakukan proses pengerjaan pengecoran ini agar dapat selesai dalam jangka waktu 1 hari saja. Kenapa harus selesai dalam jangka waktu 1 hari? Karena proses pengecoran sangat vital terkait dengan ketahanan konstruksi sebuah kolam renang itu sendiri. Oleh sebab itu, kami selalu menghindari proses pengecoran dengan sambungan. Karena jika beton memiliki sebuah sambungan, maka hal itu akan mengancam ketahanan sebuah konstruksi kolam renang. Jadi, dalam proses pengecoran, kami selalu menyesuaikan banyaknya tenaga dan alat yang digunakan agar proses ini dapat selesai dalam jangka waktu 5 jam pengerjaan saja. Kami selalu memastikan bahan yang digunakan sesuai dengan standar mutu yang digunakan untuk konstruksi sebuah kolam renang. Dan dengan ukuran kolam renang yang sudah kami sebutkan, di sini kami juga menggunakan beberapa pipa
yang tujuannya agar coran beton dapat memasuki celah-celah kecil di antara rangkaian besi, agar nantinya konstruksi kolam renang ini dapat kokoh dan juga terjamin kekuatannya. Setelah pengecoran kolam renang dipastikan selesai dan juga sesuai dengan kebutuhan konstruksi kolam renang itu sendiri, kami melanjutkan dengan menunggu sampai coran tersebut benar-benar mengering selama kurang lebih sekitar 2-3 hari. Dari mulai tahap pengerjaan awal sampai dengan tahap pengecoran ini, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu waktu pengerjaan. Itu saja info yang dapat kami berikan kepada Anda mengenai proses pembuatan kolam renang di Cibubur, Jakarta Timur. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa.